Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Setiawan, nomor induk mahasiswa 17 311 2700 650045. Saya mahasiswa Universitas Nasional dengan program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Informatika. Saya ingin menjelaskan materi ujian tengah semester dengan mata kuliah sistem berbasis pengetahuan dengan ruang kelas 02. Yang pertama, abstrak. Saya menjelaskan ketinggian air yang kurang dari ideal dapat menyebabkan kurangnya area bebas dan kurangnya oksigen dalam air yang mengakibatkan ikan tidak sehat dan mati dan merusak akar tanaman. Selain itu, ketinggian air kolam pada area terbuka juga dipengaruhi oleh air hujan dapat menyebabkan air pada kolam meluap, air menjadi asam yang juga dapat menyebabkan kesehatan ikan terganggu. Berdasarkan masalah tersebut, dibuatkan sistem kontrol ketinggian air pada budidaya ikan dan tanaman Bumina menggunakan metode Fuji, Takagi, Sugeno. Pada penelitian ini menggunakan dua parameter yaitu ketinggian air dan hujan sebagai masukan yang dikontrol oleh Arduino dan memberi keluaran untuk pengontrolan pompa untuk mengisi, mengurangi atau mengganti air kolam. Untuk menentukan keluaran menggunakan metode Fuji, Takagi, Sugeno, pada akhir penelitian dapat disimpulkan sistem ini mampu mengontrol ketinggian air sesuai dengan rancangan awal. Dengan kata kunci Arduino, Fuji, sensor hujan, sensor ultrasonik, Takagi, Sugeno, Yumina atau Bumina. Lanjut dengan pendahuluan yaitu Yumina atau Bumina adalah konsep budidaya yang memadukan pembudidayaan ikan atau aquaculture dan tanaman tanpa media tanah atau yang disebut hidroponik. Konsep Yumina adalah konsep budidaya ikan dan sayuran, sedangkan konsep Bumina adalah konsep budidaya ikan dan buah-buahan. Kelebihan dari konsep ini adalah ekonomi biru atau blue economy, ramah lingkungan dan mudah diaplikasikan di mana saja, baik di dataran tinggi maupun dataran rendah, baik untuk skala rumah tangga maupun skala industri, dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Kelebihan lainnya adalah dapat diterima masyarakat umum karena dapat memberikan kontribusi tambahan sebagai ketahanan pangan atau food crisis. Hadirnya kemudahan tersebut bukan berarti membuat banyak orang ikut serta melakukan konsep budidaya Yumina atau Bumina. Ada beberapa kendala dalam hal perawatan. Jumlah ikan yang terlalu banyak dan tidak sepadan dengan volume air dapat menyebabkan ikan kurang sehat dan mati. Karena kekurangan area bebas, hal tersebut juga bisa membuat ikan merusak akar tanaman. Selain itu, kolam yang berada di tempat terbuka ketinggian airnya dipengaruhi oleh cuaca. Ketika cuaca sedang terik atau panas, air akan cepat berkurang dan membuat area bebas untuk ikan berkurang. Sedangkan ketika cuaca hujan dapat meningkatkan volume air pada kolam, namun air hujan dapat menyebabkan kadar keasaman kolam meningkat yang dapat menyebabkan ikan stres, mengambang atau bahkan mati, kata Gunawan 2019 yang lalu. Air hujan pada dasarnya bersifat asam, pH 5,6 karena karbon dioksida di udara larut dalam air hujan yang menyebabkan air menjadi asam. Keadaan tersebut dapat diatasi dengan melakukan penggantian air kolam, membuang sebagian air kolam dan mengisinya dengan air baru yang akan menetralkan kembali kondisi pH air. Dari permasalahan dari penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan membangun sebuah sistem yang dapat mengontrol ketinggian air kolam dengan memanfaatkan sensor ultrasonik untuk
untuk mendeteksi ketinggian air dan sensor hujan untuk mendeteksi kondisi cuaca pada area kolam. Data yang diperoleh dari kedua sensor tersebut akan diolah oleh microcontroller Arduino Uno dengan menggunakan metode Fuji Takagi Sugeno untuk menentukan kondisi apakah perlu pompa on atau off. Metode Takagi Sugeno ini dipilih karena memiliki nilai output yang tegas dan sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Terakhir, data yang telah diukur oleh sensor akan ditampilkan pada LCD yang terpasang pada sistem. Lalu lanjut dengan masuk di perancangan dan implementasi. Yang pertama, perancangan perangkat keras yang digunakan dalam sistem kontrol ketinggian air ini adalah Arduino Uno R3. Sensor yang digunakan untuk memperoleh ketinggian air adalah sensor ultrasonik, dan untuk memperoleh input kondisi hujan atau tidak hujan menggunakan sensor hujan. Gambar yang pertama pada di bawah menunjukkan skema perancangan sensor yang digunakan untuk melakukan pembacaan keadaan dalam sistem yang akan dibangun. Yang kedua, pada gambar di bawah menunjukkan skema perancangan akuator yang digunakan untuk menjalankan output dari keadaan yang dibaca oleh sensor dalam sistem yang akan dibangun. Yang ketiga, ada gambar yang di bawah menunjukkan skema perancangan LCD yang digunakan untuk menampilkan data hasil pembacaan sensor dan output yang diberikan dalam sistem yang akan dibangun. Lanjut ke perancangannya. Yang pertama ada perancangan perangkat lunak. Perangkat lunak dalam sistem ini berupa rangkaian kode program yang dibuat dalam software microcontroller yang bernamaan Arduino IDE. Program yang dibuat dengan menerapkan metode Fuji Takagi Sugeno sebagai metode pengambilan keputusan output berdasarkan input dari sensor ultrasonik untuk mengetahui ketinggian air pada kolam dan sensor hujan untuk mengetahui kondisi lingkungan hujan atau tidak hujan. Data input dari kedua sensor tersebut akan disimpan dalam suatu variabel yang diolah menggunakan metode Fuji Takagi Sugeno untuk menentukan kondisi himpunan Fuji dari masing-masing variabel. Penerapan metode Fuji Takagi Sugeno ke dalam sistem kontrol ketinggian air pada budidaya ikan dan tanaman Bumima yang akan diteliti akan dibuat suatu variabel array yang memiliki fungsi menyimpan hasil dari proses fujifikasi. Juga terdapat variabel inversi Fuji dan defujifikasi. Proses inversi Fuji dilakukan dengan menggunakan metode MIM yang memiliki untuk menentukan output sebagai bentuk pengambilan keputusan, sedangkan variabel defujifikasi menggunakan metode Heck method untuk melakukan pemetaan himpunan Fuji ke himpunan tegas atau crisp, sehingga akan diperoleh output dari sistem. Output dari sistem kontrol ketinggian air pada budidaya ikan dan tanaman Bumina berupa pompa menyala dan menampilkan kondisi pada LCD yang merupakan hasil dari proses defujifikasi. Yang kedua ada perancangan Fujinya. Perancangan sistem menggunakan metode Fuji memerlukan beberapa tahapan agar keputusan yang menjadi output dari sistem sesuai dengan perhitungan metode Fuji. Tahap tersebut adalah fujifikasi, inferensi Fuji, dan defujifikasi. Pada gambar di bawah menunjukkan bahwa tahapan pada kontrol Fuji memiliki fungsi yang saling berhubungan dengan tahapan yang lain, sehingga tahapan yang dihasilkan akan menjadi input dari tahapan berikutnya sampai menjadi output akhir dari sistem. Pada proses fujifikasi ada proses fungsi keanggotaan dari bidang real. Keluarannya berupa variabel linguistik yang membedakan tiap kondisi yang ada berdasarkan nilai range. Lanjut ke tahapan selanjutnya ada defujifikasi yang merupakan tahapan pengolahan dari himpunan yang merupakan tahapan pengolahan dari himpunan Fuji ke himpunan tegas atau crisp setelah memperoleh nilai.
X. Berdasarkan metode high method, setiap variabel akan menilai setiap rule atau mencari nilai tertinggi atau max. Berikut ini adalah contoh penerapan debugging yang menggunakan metode high method. Yang pertama ada mengisi air kolam yaitu dengan nilai rule, mengisi air kolam dengan nilai rule 4, menggantikan air kolam atau max, rule 3, rule 5. Yang terakhir ada off, max, rule 1, rule 2. Selanjutnya ada implementasi sistem. Pada tahap implementasi sistem ini akan menjelaskan tentang proses implementasi sistem yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Implementasi sistem yang diterapkan harus sesuai dengan perancangan sistem yang telah dilakukan sebelumnya. Implementasi perangkat keras. Pada tahapan implementasi perangkat keras adalah perakitan komponen-komponen elektronik berdasarkan perancangan yang telah dibuat agar berjalan sesuai dengan fungsinya. Berikut implementasi perangkat keras yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Yang pertama di gambar 1 dan yang gambar kedua. Lanjut di implementasi perangkat lunak. Pada implementasi perangkat lunak merupakan tahap pembuatan program untuk agar sistem dapat berjalan sesuai dengan perancangan menggunakan pemrograman C yang digunakan oleh microcrel Arduino, mulai dari pembacaan sensor, pengolahan Fuji, dan menjalankan output akan dibuat pada tahap ini. Masuk ke pengujian dan analisis. Pada tahap pengujian dilakukan 6 pengujian, yaitu pengujian akuisisi, data sensor, ultrasonik, ada sensor hujan, pengujian fujifikasi, pengujian relay, pengujian pompa, dan pengujian kesesuaian sistem. Pengujian sensor ultrasonik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sensor ultrasonik mampu mengukur ketinggian air pada kolam dengan akurat. Output dari sensor ultrasonik telah dikalibrasi agar dapat mengukur ketinggian air. Pengujian dilakukan dengan menambahkan air dalam wadah secara berkala dan membandingkan dengan pengukuran manual menggunakan penggaris. Hasilnya pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengujian sensor ultrasonik telah berhasil dilakukan. Sensor mengukur jarak permukaan pelampung di wadah tanpa air sebesar 24 cm, yang kemudian dikurangi dengan ketinggian sensor ke permukaan pelampung ketika ada air. Hasilnya dibagikan dengan pengukuran manual ketinggian air dari dasar wadah ke permukaan air. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa data yang dibaca sensor akurat karena nilainya sama dan pengukuran manual. Selanjutnya ada pengujian sensor hujan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sensor hujan mampu membaca kondisi hujan melalui tetesan air. Output dari sensor hujan telah dikonversi agar mempermudah dalam pengelolaan dalam metode Fuji. Pengujian dilakukan dengan meneteskan air pada panel sensor. Hasilnya dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengujian sensor hujan telah berhasil dilakukan ketika sensor belum menerima data dari tetesan air. Nilai hujan menunjukkan angka 0 dengan nilai analog sebesar 10-18. Hal tersebut menunjukkan bahwa di sekitar sensor tidak terjadi hujan. Ketika panel sensor diberi tetesan air menunjukkan ada perubahan nilai yaitu 0, 1, sampai dengan 5 menunjukkan tidak hujan. Kemudian 11, 12, 14 yang menunjukkan hujan deras. Dari hasil pengujian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sensor berhasil mendeteksi hujan dengan baik. Selanjutnya ada pengujian relay. Dilakukan untuk mengetahui apakah relay mampu menyambung dan memutuskan arus listrik seperti bagaimana saklar manual bekerja. Dari pengujian yang dilakukan di bawah dapat disimpulkan bahwa relay dapat bekerja dengan benar, dapat menyambung dan memutus arus listrik dengan akurat.
Selanjutnya ada pengujian pompa air. Dilakukan untuk mengetahui apakah pompa dapat mengalir air dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan beberapa kemampuan pompa dalam mengalirkan air dalam waktu yang telah ditentukan. Hasilnya dari data yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pompa berhasil mengalirkan air dengan kapasitas 0,5 liter dalam waktu 5 detik sampai 1, liter dalam waktu 15 detik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pompa berhasil bekerja baik dan benar. Selanjutnya ada pengujian Fuji. Tujuan dilakukan pengujian metode Fuji adalah untuk mengetahui keberhasilan sistem dalam menentukan kondisi pompa berdasarkan perhitungan Fuji. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan Fuji sistem dengan hasil perhitungan Fuji manual. Hasilnya berdasarkan tabel di bawah. Pengujian Fuji menggunakan 10 sampel dengan menggunakan input dan output yang berdasarkan yaitu off, on, in, on, out, 1, on, out. Pengujian yang dilakukan adalah dengan menganalisis bahwa rumus Fuji yang ditetapkan pada sistem dapat menghasilkan output yang sesuai dengan perhitungan Fuji. Dari 10 sampel yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa output dari sistem sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan membandingkan nilai output dari sistem sama dengan output dari perhitungan manual. Pengujian kesesuaian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem komponen sistem dapat bekerja secara bersamaan dengan baik dan benar. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan output sistem dengan output sebenarnya dengan kondisi yang terbaca oleh sistem. Dan hasilnya berdasarkan data hasil pengujian kesesuaian sistem yang ditunjukkan pada di atas, dapat dilihat sistem mampu mengukur ketinggian air dan membaca kondisi hujan, serta mengolah data hasil pembacaan sensor menggunakan metode Fuji Takagi Sugeno dengan akurat. Dengan hasil pengolahan sensor tersebut, sistem juga dapat memberikan output berupa pompa mati, pompa mengisi air kolam, pompa mengurangi air kolam, dan pompa mengganti air kolam, tergantung kondisi yang telah diolah menggunakan metode tersebut. Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil dibuat dengan rancangan awal. Dari presentasi yang saya bacakan tadi, saya beropini kesimpulannya. Yang pertama, pada akhir penelitian ini, perancangan dan implementasi sistem yang dapat mengontrol ketinggian air memanfaatkan metode Fuji Takagi Sugeno pada kolam berdasarkan ketinggian air dan kondisi hujan berhasil dirancang dan diimplementasikan. Terbukti sistem mampu membaca ketinggian air, kondisi hujan, dan mengolah data tersebut menggunakan metode Fuji. Lalu yang kedua, pada proses perancangan pembacaan ketinggian air, peneliti menggunakan sensor ultrasonik. Keluaran berupa jarak antara sensor ke permukaan air. Untuk mengetahui ketinggian air, dilakukan pengurangan jarak dari sensor ke dasar kolam ketika tidak ada air dengan jarak dari sensor ketika tidak ada air. Hasil keluaran tersebut dilakukan perbandingan dengan pengukuran ketinggian air manual menggunakan penggaris. Pada hasil pengujian tersebut, hasil dari pembacaan sensor sesuai dengan hasil pengukuran manual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sensor bekerja dengan akurat. Lalu yang ketiga, pada proses perancangan pembacaan hujan, penelitian menggunakan sensor hujan, di mana keluaran dari sensor tersebut berupa nilai analog antara 1023 sampai dengan 0, yang kemudian dikonversi menjadi 0 sampai dengan 20. Untuk mempermudah proses pengolahan datanya, pada hasil pengujian, sensor memberikan nilai analog 10 atau lebih tinggi ketika ada hujan dan 9 atau lebih rendah ketika tidak ada hujan atau air yang ada pada panel sensor. Dengan demikian dapat disimpulkan sensor dapat bekerja dengan baik.
Lalu yang terakhir, yang keempat, pada implementasi metode Fuji Takagi Sugeno pada sistem kontrol ketinggian air ini menunjukkan bahwa hasil dari pengujian sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Sistem mampu menentukan output berupa pompa off, pompa on in, pompa on out 1, dan pompa on out dengan memanfaatkan input dari sensor ketinggian air dan hujan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahap implementasi metode Fuji pada sistem telah berhasil dilakukan. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.